Ya, jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Jumpa kembali bersama saya di sini. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua ya. Nah, saudara-saudara, kali ini Cucu mau mengupload sebuah video tentang informasi seputar Natal ya, karena ini kita menjelang Natal. Cuma mengajak kita kilas balik ke sejarah bangsa kita. Nah, di mana orang Indonesia juga seperti orang di luar negeri ya, merayakan Natal dengan berbagai pernak-perniknya, termasuk pernak-pernik Sinterklas ya. Nah, saudara-saudara tahu tidak kalau dulu pernah pada suatu ketika pemerintah Indonesia melarang perayaan Natal dengan embel-embel Sinterklas ya. Wah, mungkin sebagian di antara kita sudah tahu ya, tapi sebagian dari kita mungkin belum tahu kok bisa ada kejadian seperti itu. Jadi semua itu ketika terjadi pada tahun 1950-an, di mana saat itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Jaya ya, atau Papua ya. Karena kita ketahui saat kemerdekaan Indonesia, Indonesia mengklaim seluruh wilayah jajahan Belanda atau seluruh wilayah di Hindia Belanda itu merupakan wilayah Indonesia, termasuk Papua. Namun kemudian pada tahun 1949 ketika terjadi perundingan konferensi Meja Bundar, persoalan mengenai status Irian Jaya atau Papua ini akan diselesaikan nanti. Tapi setelah itu bertahun-tahun kemudian status Irian Jaya atau Papua ini masih dikuasai oleh Belanda. Karena itu pemerintah Indonesia selalu menuntut agar Papua atau Irian Jaya dikembalikan ke Indonesia. Nah, ketika terjadi konfrontasi itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya, termasuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia. Banyak sekali, seperti perusahaan BUMN Pelni itu dulunya KLM milik Belanda ya. Kemudian perusahaan-perusahaan perkebunan menjadi PT Perkebunan, itu merupakan perusahaan milik Belanda ya. Nah, konfrontasi itu juga melibatkan masuk ke aspek budaya ya, di mana lagu-lagu Belanda itu pun turut dilarang di Indonesia, dan kebudayaan-kebudayaan yang dianggap peninggalan Belanda juga dilarang, termasuk kebudayaan merayakan Natal dengan Sinterklas. Alhasil selama Bung Karno berkuasa, Sinterklas dilarang dimasukkan dalam perayaan Natal di Indonesia ya. Nah, Sinterklas kemudian muncul lagi setelah Bung Karno jatuh ya. Tapi pada tahun 1970-an itu mulai berbeda ya. Sinterklas, tokoh Sinterklas itu adalah yang seperti seperti ini nih, yang dimana kakek-kakek tua gendut gitu ya, kakek-kakek tua gendut dengan naik kereta yang ditarik oleh rusa, kereta salju ditarik oleh rusa, dan ho seperti itu ya, selalu berteriak ho ya. Seperti ini. Jadi padahal sebelumnya sosok Sinterklas di Indonesia itu sangat bercorak Sinterklas Belanda. Seperti ini gambarnya saudara-saudara. Nah, seperti ini Sinterklas Belanda itu pakaiannya seperti seorang uskup
gereja Katolik ya. Dan menariknya, dia selalu diiringi oleh 2 orang yang bernama Pit Hitam. Pit Hitam ini mereka bertugas untuk menangkap anak-anak nakal dan memasukkan ke dalam karung, dipukul pakai sapu dan dimasukkan dalam karung. Sementara anak yang baik akan dikasih hadiah ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang membedakan Sinterklaas versi Belanda dan Sinterklaas versi Amerika ya. Kebudayaan Sinterklaas di Belanda sendiri itu muncul pada dekade abad pertengahan ya. Ketika itu Belanda baru saja terbebas dari jajahan Spanyol, sehingga mereka menerbitkan sebuah kebiasaan baru Sinterklaas, di mana ceritanya anak kecil yang nakal itu dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke Spanyol karena Spanyol merupakan negara yang sangat mereka tidak inginkan begitu. Jadi itu mereka mengarang-arang cerita bahwa anak kecil yang nakal akan dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke Spanyol. Dan itu cukup membuat gentar anak-anak yang aktif ya, sehingga mereka harus menjaga perilaku mereka agar tidak nakal gitu. Nah, kalau Sinterklaas versi Amerika tidak ada pit hitamnya, seperti itu. Nah ya, seperti ini Sinterklaas. Kalau soal Sinterklaas sendiri kan kita tahu itu berakar dari Santo Nikolaus, salah seorang orang kudus di dalam gereja, di mana beliau bersifat dermawan ya. Beliau adalah uskup di Asia kecil ya, bersikap dermawan, dan sepanjang sejarahnya beliau juga dikenal mengikuti konsili Nicea tahun 325, di mana ketika itu Santo Nikolaus yang disebut-sebut menampar Arius, karena Arius mengajarkan ajaran sesat Arianisme yang tidak mengakui keilahian Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini ada contoh berita yang termuat dalam Historia, majalah website Historia, tentang Sinterklaas hitam yang menggambarkan tentang menceritakan tentang pelarangan Sinterklaas di Indonesia. Baiklah, mungkin untuk sementara demikian informasi ringan seputar perayaan Natal ini ya. Cucu mau mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Selamat memperingati inkarnasi dan kelahiran firman Allah menjadi manusia. Semoga kita semakin bersemangat dalam mendalami iman kita. Sampai ketemu dalam video-video yang lain. Sampai jumpa. Tetap semangat dan semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom.